Dijadwalkan adalah pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah dilantik, nantinya para gubernur dan wakil gubernur terpilih ini akan menandatangani berita acara pelantikan oleh masing-masing pasangan. Kita lihat ini adalah pasangan lain juga yang akan memasuki ke dalam ruangan utama Istana Negara untuk mengikuti prosesi pelantikan. Ini adalah pasangan Oli Dondo Kambe dan juga wakil gubernur terpilih Stephen Octavianus Kandau, merupakan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Provinsi Sulawesi Utara. Pasangan ini hanya diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan keduanya merupakan memang kader dari PDI Perjuangan. Ini pertama kalinya mereka menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Sulawesi Utara. Ya, tradisi ini memang tradisi baru yang diadakan dalam prosesi pelantikan gubernur dan juga wakil gubernur. Kalau sebelum ada undang-undang yang baru, biasanya para pasangan terpilih ini dilantik di daerah mereka masing-masing oleh pimpinan DPRD setempat. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, gubernur dilantik oleh Presiden secara langsung di Istana Negara. Dan ini selanjutnya adalah dari Kepulauan Riau, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Kepulauan Riau, Muhammad Sani, dan wakilnya Nurdin Basirun. Keduanya merupakan petahana, di mana Muhammad Sani sendiri pernah menjabat sebagai Bupati Karimun pada periode 2001 sampai 2005, kemudian juga menjadi Wakil Gubernur Kepri pada 2005 hingga 2010, hingga akhirnya Muhammad Sani terpilih menjadi Gubernur Kepri pada periode 2010 hingga 2015, dan sekarang terpilih lagi dalam Pilkada serentak untuk menjadi Gubernur Kepulauan Riau untuk periode 2016 hingga 2021. Sedangkan untuk wakilnya Nurdin Basirun ini juga memulai karir politiknya setelah DPRD Karimun menunjuknya menjadi wakil bupati pada tahun 2001. Kemudian pada Pilkada Karimun 2005, ia juga menjadi Bupati Karimun untuk periode 2005 hingga 2010. Dan pasangan ini tadi seperti dikatakan juga oleh Mas Hanta Yuda didukung oleh berbagai partai politik. Ada dari Demokrat, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan.
Baik, dan selanjutnya ini pasangan gubernur dan wakil gubernur yang sudah tiba juga. Ini berasal dari Provinsi Kalimantan Utara. Ada Irianto Lamri dan juga wakilnya Udin Hyanggiu. Mereka memenangi pilkada serentak dengan perolehan suara sebanyak 143.592 suara, di mana memang Irianto Lamri sendiri ini pejabat gubernur Kalimantan Utara yang dilantik oleh Mendagri sebelumnya, Gamawan Fauzi, pada 22 April 2013. Dan sebelum ditunjuk sebagai pejabat gubernur, Irianto merupakan sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan wakilnya Udin Hyanggiu ini adalah wali kota Tarakan pada periode 2008-2013 dan juga sejak dilantik sebagai wali kota pada 1 Maret 2009 berpasangan dengan wakil wali kotanya Suharjo. Pak Oli ya? Oli. Ya, selanjutnya ini adalah pasangan terpilih gubernur dan wakil gubernur dari Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Sahbiri Nur dan wakilnya Rudi Resnawan. Keduanya memenangi pemilihan pilkada serentak dengan dan mereka menang dengan perolehan suara 739.588 suara. Dan kita lihat juga suasana di dalam sudah ramai sembari menunggu pasangan kepala daerah yang akan mengikuti prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Baik, Mas Santek, sembari kita menunggu juga ini prosesi pelantikan gubernur, kita lihat juga suasana di dalam sudah tampak ramai, ada pejabat negara, kemudian juga kalau kita lihat keluarga dari pasangan kepala daerah terpilih ini juga sudah tampak. Kalau Anda lihat bagaimana memaknai juga, tadi kita lihat ada prosesi yang berbeda, tradisi yang berbeda dalam pelantikan kali ini. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ada satu ya substansi yang harus kita tangkap, penekanan keserentakan dari pilkada ini masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu pelantikan juga dilakukan serentak ya. Ya, kalau serentak otomatis agak sulit dilakukan di daerah. Dan ini memang perintah undang-undang kemudian di Jakarta. Jadi semangat pilkada kita disederhanakan supaya efektif efisien itu tidak hanya penyelenggaraannya yang serentak, tapi sampai pada level pelantikannya. Nah, tempat muncul wacana bupati gubernur juga dilakukan serentak, tapi tidak diatur dalam undang-undang ya. Itu satu hal. Yang kedua, penekanannya adalah sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu juga menurut saya kebaruan dari pelantikan kali ini di era pemerintahan Pak Jokowi, kemudian juga perintah undang-undang.
menguat fungsi dekonsentrasi yang saya katakan tadi, bahwa gubernur itu betul menjalankan sebagai kepala daerah otonom, bahwa gubernur adalah kepala provinsi secara otonom, kemudian menjalankan fungsi desentralisasi, tapi di saat yang sama gubernur juga menjalankan mengemban fungsi dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu adalah wakil pemerintah pusat yang berada di daerah. Nah, ini penguatan. Jika sebelumnya fungsi gubernur ketika konsep otonomi daerah kita sebelumnya yang kurang jelas untuk mengumpulkan bupati, wali kota kadang agak sulit, sekarang ada penguatan di sana. Jadi kebaruan itu. Yang ketiga menurut saya dari seremoni seperti ini juga menarik ya. Ada proses pelantikannya itu dirayakan oleh Indonesia. Beda kalau sebelumnya kita melihat pilkada itu di masing-masing musim penyelenggaraannya. Kalau dilihat dari kacamata Jakarta seminggu 2 kali itu, Senin Kamis ada pilkada. Pelantikan juga begitu. Nah, dengan sekarang kita lebih memperkuat bingkai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu hal positif yang bisa kita ambil. Nah, setelah ini tentu harapannya juga ada yang dirayakan tanda petik di daerah-daerahnya masing-masing ya. DPRD. Kalau dulu kan di DPRD sidang istimewa DPRD dipimpin oleh pimpinan DPRD, tapi tetap dilantik oleh pemerintah pusat kalau gubernur, oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Nah, sekarang lebih menariknya di situ saya kira. Atau menyampaikan langsung juga mungkin pesan kerja presiden langsung. Salah satunya itu, dan saya kira betul itu juga semangat tertinggi menurut saya yang paling tersurat ya dari pemerintah pusat itu adalah menyinergikan apa yang dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota itu harus seirama, senada dengan semangat yang di pemerintah pusat, kerja itu. Dan bingkainya mereka, kalau Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala punya landasan nawacita itu menjadi bangunan besar dari para gubernur juga. Tidak bisa betul bahwa gubernur memiliki program mereka ketika dikampanyekan kepada masyarakat, tetapi dalam konteks yang lain harus disinergikan dengan pemerintah pusat, dengan rencana pembangunan RPJMP kita nasional ya, dari nawacita dan seterusnya. Jadi itu yang harus disambungkan, dan menurut saya momentum dari seperti ini ya terlihat sekali mereka, saya pikir Pak Jokowi sebagai presiden punya kepentingan untuk menyukseskan agenda pemerintahan Indonesia. Jadi agenda gubernur Kalsel, gubernur ini semuanya kalau disatukan menjadi agenda Indonesia. Baik Mas Hanta, kita akan langsung kembali ke Istana Negara untuk melihat prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Ya, saya inilah. Ya, tadi kita sudah melihat satu persatu pasangan kepala daerah terpilih memasuki ruangan Istana Negara dan juga disambut oleh Presiden Joko Widodo. Ini merupakan pasangan dari Kalimantan Utara, yakni Irianto Lambri dan juga Udin Hyanggiu. Pasangan Kalimantan Utara ini sendiri tadi menang dengan perolehan pada saat pilkada serentak dengan perolehan suara sebanyak 143.592 suara. Dan saat ini yang sudah memasuki juga Istana Negara adalah pasangan dari Kalimantan Selatan, Sahbiri Nur dan Rudi Resnawan. Ya, memang pelantikan kepala daerah terpilih, gubernur dan wakil gubernur, 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur untuk pertama kalinya di Indonesia dilantik secara bersama-sama dan dilantik langsung oleh Presiden. Kita lihat juga tadi ada tradisi yang berbeda, ada kirap dan juga berbagai prosesi menjelang untuk prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur ini terasa berbeda dengan prosesi pelantikan sebelumnya. Tadi juga kita lihat sudah ada Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Menteri Kabinet Kerja yang sudah hadir juga di dalam ruangan Istana Negara Jakarta. Ya, saat ini memang masih menunggu ini Mas Hanta dan juga pemirsa untuk mengikuti jalannya prosesi pelantikan. Ya, informasi yang kami dapatkan juga kirap ini sendiri akan dilakukan nanti setelah dilakukan prosesi pelantikan kepada 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kita akan, dan juga saat ini gambar yang sedang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah persiapan-persiapan yang sedang dilakukan. Ini merupakan salah satu persiapan untuk kirap nantinya ini. Kita lihat juga ini dalam kendaraan ada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, dan juga beberapa tamu VVIP yang hadir dalam pelantikan kepala daerah ini. Inilah suasana di luar dari ruangan Istana Negara.
Baik, kita lihat ini merupakan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Langsung belah nanti, langsung belah ini. Sorry. Baik, ini Mas Hanta memang tradisi yang berbeda dengan biasanya. Kalau kita lihat ya, ini sebuah kirap yang akan dilakukan. Mungkin tadi seperti yang Mas Hanta juga ingin bahwa ada pesan yang disampaikan meskipun di lantik secara serentak, tapi juga tidak melupakan unsur kedaerahan mereka itu sendiri. Mungkin juga bagian dari Indonesia atau Nusantara yang dirangkum menjadi satu kirap, sebuah kirap seperti itu ya. Dan berjalan bersama sekarang, benar. Ya, ini memang suatu prosesi yang menarik. Kita lihat di sini Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala serta Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, dan juga ini diapit oleh 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih di kiri dan kanannya yang berjalan bersama-sama dan diiringi dengan kirap. Bagaimana memaknai ini, Mas Hanta? Ya, ini menurut saya positif ya, kebaruan secara simbolik, tetapi harus iring sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi diapit oleh gubernur, di tengahnya ada presiden, wapres, dan mendagri ya, bagian dari yang membawai para gubernur. Dan saya membayangkan kalau nanti pilkada serentak kita, gelombang pilkada serentak itu akan dilakukan setelah pemilu 2019, pemilu 2024 itu masih 3 gelombang setelah 2019, tapi setelah pemilu 2024 jika tidak ada perubahan lagi, itu pilkada serentak se-Indonesia semuanya di 34 provinsi. Itu lebih menarik lagi. Nanti ada 34 gubernur dilantik sekaligus berjalan bersama presiden, wapres, dan mendagri. Menurut saya itu bagus ya. Ini baru 7 saja rasanya sudah begitu maknanya sudah sangat terasa. Bagaimana kalau nanti seluruh provinsi dilantik bersamaan? Iya. Jika sebelumnya kan masing-masing ya, Kalimantan pelantikan gubernur Kalimantan Selatan, kemudian kita Sumatera Barat dan seterusnya. Nah sekarang terlihat bahwa ya dalam bingkai NKRI itu dengan Kesatuan Republik Indonesia dan bersama presiden, wapres. Jadi bukan simbol kepala daerah dan kepala negara yang bersama, tapi juga program-programnya, visi misinya, agenda-agenda pemerintahan daerah juga seperti ini kira-kira secara tersirat yang ingin dibangun dalam pelantikan kirap yang menurut saya positif ya. Gitu. Oke, ini simbol yang ditonjolkan ya dalam prosesi pelantikan kali ini. Kita lihat tampaknya ternyata ini tadi dari Istana Merdeka menuju ke Istana Negara untuk mengikuti jalannya pelantikan. Kalau tadi di Istana Merdeka kita tadi sudah menyaksikan di mana seluruh pasangan kepala daerah terpilih ini menerima penyerahan petikan keputusan presiden yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dan juga langsung kepada masing-masing gubernur, wakil gubernur terpilih. Setelah masing-masing pasangan ini menerima penyerahan petikan keputusan presiden tadi kita lihat jalan bersama presiden, wakil presiden, dan juga menteri dalam negeri menuju Istana Negara. Dan saat ini seluruh pasangan dan juga presiden sudah berada di Istana Negara. Selanjutnya akan diambil sumpahnya sebagai kepala daerah terpilih ini, dan kita akan lihat prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dan yang menarik itu kalau kita perhatikan ini, antara presiden wapresnya biasanya menunggu, datang terakhir, ini berjalan bersama-sama. Dan menurut saya ini positif ya, kebaruan, kekompakan. Jadi jalan-jalan bersama, ditunggu yang oleh Anda bisa yang lain. lihat seperti itu, Mas? Ya, paling tidak warna partai melebur satu. Yang kedua, dalam konteks ini semangat kedaerahannya juga melemah. Semangatnya adalah bingkai NKRI bahwa mereka kepala daerah, iya. Tetapi hari ini ya adalah untuk Indonesia. Karena itu pelantikannya juga bersama, berjalan bersama, dan
saya melihat yang tersiratnya yang terpenting ya, Ya. bukan hanya kepala daerah, kepala negara yang bekerja bersama. Tadi seperti saya katakan programnya, kemudian kebijakannya, dan seterusnya harus sinergis. bersinergis dan harus satu nafas dengan Satu apa yang nafas. sudah Semangat kerja, kerja, dan oleh kerja itu. Presiden Joko Widodo. Kita lihat semuanya sudah masuk ke dalam ruang utama Istana Negara dan sebentar lagi akan dilakukan prosesi pelantikan gubernur dengan mengambil sumpah jabatan. Kita akan ikuti bersama-sama pemirsa jalannya prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang dilantik langsung pertama kalinya oleh Presiden di Istana Negara Jakarta. Bro, Mas Zumi, cek. Apa? Kosong nggak? Ya, dia nggak ada kesini. Ini ada. Depan nih, pinjem dong. Ini apa? Thank you bro. Welcome. Boleh gantian dulu ya. Ini kan ngambil gubernur ya. Iya nanti gantian lagi ya. Pak boleh gantian dulu yang ngambil gubernur. Saya dari Indonesia yang di istana. Gantian aja yang di depan, yang KY mau Usman ke belakang dulu. Jom, maju ke depan Jom. Maju ke depan. Gantian Mas ini kan di Ombudsman. Tadi yang ketutupannya. Enggak, ini di belakang dia yang ketutupan. Nanti gantian ya Mas ya. KY. Iya. Oh, dari 2 tahun suruh. Mbak udah di sini. Nanti gantian ya Mbak ya. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat upacara. Halo. Oke. Ini nih, gua ambil nih kan. Aku ngomong nggak boleh Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 P tahun 2016 sampai dengan nomor 19 P tahun 2016 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2016-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2016-2021 masing-masing. 1. Haji Sahbirin Nur Estos MH, Gubernur Kalimantan Selatan. 2. Dr. Andes Haji Rudi Resnawan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. 3. Haji Jumi Jola Zulkifli STP MA, Gubernur Jambi. 4. Dr. Haji Pahrori Umar M. Hum, Wakil Gubernur Jambi. 5. Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, PSI MSc, Gubernur Sumatera Barat. 6. Dr. Andes Haji Nasrul Abid, Wakil Gubernur Sumatera Barat. 7. Saudara Oli Dondo Kambe SE, Gubernur Sulawesi Utara. 8. Dr. Andes Stephen Octavianus Estepanus Kando, Wakil Gubernur Sulawesi Utara. 9. Dr. Andes Haji Muhammad Sani, Gubernur Kepulauan Riau. 10. Dr. Haji Nurdin Basirun Estos MSI, Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 11. Dr. Insinyur Haji Irianto Lamri MM, Gubernur Kalimantan Utara. 12. Haji Udin Dianggio, Wakil Gubernur Kalimantan Utara. 13. Dr. Haji Ridwan Mukti MH, Gubernur Bengkulu. 14. Dr. Rohidin Mersyah MM, Wakil Gubernur Bengkulu. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2016-2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur jabatan tahun 2016-2021 untuk masing-masing provinsi yang bersangkutan, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah
Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya harap diikuti oleh semuanya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2016-2021 berturut-turut. Pertama, Saudara Haji Sahbirin Nur SSOS MH sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk menuju meja penandatanganan. Kedua, Dr. Andos Haji Rudi Resnawan sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Ketiga, Saudara Haji Zumi Jola Zulkifli, STP, MA, sebagai Gubernur Jambi. Dr. Haji Fahrori Umar, M.Hum, sebagai Wakil Gubernur Jambi. Profesor Dr. Haji Irwan Praitno PSI MSc sebagai Gubernur Sumatera Barat.
Dr. Andes Haji Nasrul Abid sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. Saudara Oli Dondo Kambe, SE, sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Dr. Andes Stephen Octavianus Estefanus Kando sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Dr. Andes Haji Muhammad Sani sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Dr. Haji Nurdin Basirun SSOS MSI sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Dr. Insinyur Haji Irianto Lambri MM sebagai Gubernur Kalimantan Utara. Saudara Haji Udin Hyanggyo sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Dr. Haji Ridwan Mukti MH sebagai Gubernur Bengkulu.
Dr. Rohidin Mersyah MM sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Amanat Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Atas nama bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur rakyat di 7 provinsi. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Utara. Pasti gembira menyambut kehadiran saudara-saudara sebagai pemimpin baru, dengan mandat baru, dengan semangat kepemimpinan yang baru pula. Kita juga harus bersyukur karena telah melalui dan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang pertama dengan aman, damai, dan demokratis. Atas keberhasilan itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Komisi Pemilihan Umum di pusat sampai di daerah, Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya di daerah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pihak yang telah memastikan pilkada serentak berlangsung aman, damai, dan demokratis. Hadirin sekalian, setelah pilkada serentak berakhir, kini saatnya kita melangkah bersama untuk melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, mewujudkan janji-janji saudara untuk mencapai kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang saudara pimpin. Kini saatnya saudara harus berjanji bekerja siang dan malam untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok wilayah bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari, memastikan semua rakyat di daerah yang saudara-saudara pimpin mendapatkan air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi yang terjangkau, serta bisa mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sebaran dan kualitas yang baik. Jangan lupa, rakyat juga mengharapkan daya beli yang semakin kuat dengan tingkat inflasi yang rendah terkendali. Pembukaan lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran, langkah yang lebih konkret dalam mengentaskan kemiskinan, terobosan dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kesenjangan sosial. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin mengingatkan bahwa sebagai gubernur dan wakil gubernur, saudara-saudara sekalian adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, gubernur hendaknya berpedoman pada visi misi Presiden. Jabarkan sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Dengan cara itu, kita akan bisa membangun keterpaduan, keintegrasian, memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan nasional. Saya juga meminta para gubernur, wakil gubernur untuk meningkatkan peran sebagai simpul penting koordinasi antara kementerian lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota. Program-program kementerian dan lembaga di pusat ke daerah harus betul-betul terkonsolidasi dengan baik. Demikian pula dengan program pembangunan lintas kabupaten kota harus bisa difasilitasi dan disinergikan dengan baik. Tingkatkan pengawasan pembangunan kabupaten dan kota, permasalahan yang sifatnya lintas kabupaten kota
harus bisa diantisipasi dan ditangani dengan baik. Jangan bekerja di belakang meja, turun langsung ke lapangan untuk mengurai masalah, untuk menyelesaikan masalah. Demikian pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Gubernur dan Wakil Gubernur harus bisa jadi dwi tunggal dengan saling memperkuat dan saling melengkapi. Bekerjalah dengan baik, penuh amanah, dekatlah selalu dengan rakyat, sehingga saudara-saudara tetap menjadi pemimpin yang terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, pemirsa, itulah tadi prosesi pelantikan gubernur dan juga wakil gubernur terpilih yang dilantik langsung oleh Presiden Jokowi, dan ini kita sudah mencapai di akhir dari live event pelantikan kepala daerah terpilih. Mas Hanta, kalau kita lihat tadi juga pernyataan menarik sama ya dengan yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa harus satu nafas dengan nawacita yang sudah diinikan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana Anda menanggapi terakhir dan singkat saja, Mas? Di atas seremoni prosesi ini ada statement pesan dari Pak Presiden tadi, amanat Presiden Jokowi adalah visi misi gubernur harus senafas sejalan dengan visi misi presiden. Itu satu. Yang kedua, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menjalankan memenuhi janji-janji politik. Persoalan sama, pengangguran dan sebagainya, daya beli dan sebagainya. Ya, itu yang patut kita rayakan. Mudah-mudahan ini juga dirayakan oleh publik dengan menjadi pelayan publik yang sesungguhnya. Jalan masih panjang, kita akan lihat seperti apa kinerja dari para gubernur dan wakil gubernur terpilih. Terima kasih Mas Hanta Yuda sudah hadir di Studio Metro TV, dan pemirsa, inilah akhir dari live event pelantikan kepala daerah terpilih. Saya Zaki Arfad mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.